Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Topan Bohemian di Fokus Info Visual. Pemirsa, beredar seberkas draft peraturan bupati tentang Pilkades Merangin tahun 2022. Seseorang kepada media ini mengatakan perlu adanya penjelasan substansial terhadap persoalan ayat-ayat yang tertera di dalam draft tersebut. Menurutnya ada 3 poin yang perlu diterangkan agar dalam pelaksananya tidak menimbulkan pro dan kontra. Lalu, apa tanggapan pemerintah Kabupaten Merangin terhadap persoalan ini? Ini liputannya. Sebanyak 176 desa di Kabupaten Merangin dikabarkan akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2022. Pelaksanaannya sendiri diinformasikan akan digelar pada bulan Mei, pasca Hari Raya Idul Fitri. Sebagai acuan penyelenggaraan tidak lepas dari peraturan Bupati tentang Pilkades. Belakangan ini beredar pula draft perbuk tersebut dan telah pula menjadi sumber referensi oleh sejumlah individu yang berkemungkinan ingin mencoba mengikuti pertarungan Pilkades. Melalui media ini, seorang warga berdomisili di Kecamatan Rena Pamenang mengatakan dalam draft yang diterimanya itu terdapat sejumlah kalimat yang ambigu. Di antaranya adalah soal narkoba, domisili dan adat istiadat. Menjawab kebingungan itu, Aditya yang menjabat sebagai Peltu Kabak Hukum Setda Merangin angkat bicara. Jadi kalau soal narkoba ini apabila mempodomani ya dari peraturan bupati kita ini, bahwa orang yang dahulu pernah narkoba dan telah menjalani hukuman, ya kan, lalu sudah selesai hukumannya, ada surat keterangan bebas dari lapas lembaga pemasyarakatan, maka sepanjang dia tidak dicabut hak-hak politiknya, maka dia boleh mencalonkan diri. Kalau surat keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna atau pengedar narkoba, iya, itu digunakan pada saat dia mendaftar sebagai calon. Nah, gitu. Jadi pada saat terhitung sejak dia mendaftar sebagai calon bahwa dia tidak pernah tidak lagi terlibat kasus-kasus narkoba. kalau kita ini ke masalah domisili, Kalau domisili pada intinya kita menjaga hak-hak politik ya dari seluruh warga negara, bahwa mencalonkan diri itu tidak mesti terikat dengan harus penduduk di sana selama 1 tahun terakhir gitu kan. Dalam normalnya tidak ada kita. artinya penduduk luar Ya, atau penduduk luar yang putra daerah ingin pulang kampung mencalonkan diri desa, ya, dimungkinkan. walaupun dia punya KTP dari luar desa tersebut, Ya, ada kemungkinan untuk maju bisa, bisa. nggak terganjal dengan 1 tahun domisili itu ya. Tidak terganjal. Tapi ya ketika dia terpilih, dia harus siap tinggal di desa tersebut. Oke. Itu ada poinnya. Kalau masalah adat, istiadat, Kalau masalah adat kita mempedomani perda bahwa ada surat bebas masalah adat ya. Itu dikeluarkan oleh lembaga adat desa ya. Itu sebagaimana diatur dalam perda, maka kita menggunakan norma-norma tersebut turunkan di dalam perda. artinya selagi calon ini kalau dulu dia pernah terlibat adat, pelanggaran adat atau hukum adat, tapi kalau dia mau mencalon itu bisa dibilang sia-sia. 5 tahun terakhir. Kalau dia sudah lewat daripada 5 tahun tidak. Tapi kalau dia terlibat masalah adat dalam 5 tahun terakhir, maka berkemungkinan tidak bisa mencalonkan. 5 tahun dari apa ini ya, pencalonan. Iya, gitu. 5 tahun ke belakang. Iya. Ke belakang. Reporter, Bondo Irawan, kameramen, Topan Bohemian, melaporkan untuk Fokus Info Visual. Baik pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Topan Bohemian, beserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.